Halo, selamat siang untuk kita semua. Saya, Pak Susino, salah satu mahasiswa Unika 1 Poltek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teologi, NPM 25101019. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis mengenai kasus kondisi pendidikan yang memprihatinkan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dilaporkan pada tanggal 18 November 2024. Infrastruktur sekolah yang sangat minim. Banyak sekolah seperti SDN Reben di Desa Ranagapang masih menggunakan gedung dengan dinding bambu, atap yang tidak kokoh, serta meja dan kursi yang tidak layak dipakai, mengganggu kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Guru dan siswa berjuang dengan kurangnya buku pelajaran, alat tulis, serta sarana pendukung pendidikan lainnya. Penyebaran kesenjangan pendidikan. Kondisi ini memperlebar jurang akses dan mutu pendidikan antara daerah terpencil seperti Manggarai Timur dengan daerah perkotaan, mengancam hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Adapun alasan-alasan mengapa kasus sekolah di Manggarai Timur ini penting untuk dianalisis. Yang pertama, keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Analisis ini penting untuk melihat apakah negara hadir secara adil bagi seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Kondisi gedung yang masih berbambu dan minim fasilitas menunjukkan adanya ketimpangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, kualitas proses belajar mengajar. Lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Kelas yang tidak layak, misalnya atap bocor, dinding terbuka, meja rusak, akan mengganggu konsentrasi siswa dan kinerja guru. Analisis diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana kondisi fisik sekolah berdampak pada mutu pendidikan, serta bagaimana guru dan siswa beradaptasi di tengah keterbatasan tersebut. Yang ketiga, edukasi dan tantangan guru. Kasus ini juga menyoroti perjuangan para pendidikan. Menganalisisnya membantu kita memahami betapa besar pengorbanan dan dedikasi guru yang tetap mengajar meskipun fasilitas yang sangat minim. Hal ini penting untuk menilai kebutuhan, dukungan, pelatihan maupun kesejahteraan yang pantas mereka terima. Yang keempat, kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi. Pemerintah memiliki standar minimal sarana dan prasarana pendidikan. Analisis ini perlu untuk melihat apakah kondisi di lapangan sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jika belum, maka perlu dicari solusi kebijakan apa yang harus diperbaiki atau dipercepat pelaksanaannya. Dapat kita lihat nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kasus kondisi sekolah di Manggarai Timur adalah sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menjadi inti relevansi nilai ini. Setiap anak Indonesia tanpa memandang tempat tinggal atau latar belakang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan fasilitas yang layak. Kondisi sekolah berdinding bambu adalah bentuk ketidakadilan sosial yang perlu segera diperbaiki agar prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat terrealisasi. Dari kasus di atas, sebagai manusiawi dan sebagai saya orang Manggarai Timur, aksi nyata yang dapat saya lakukan yang pertama, menyebarkan informasi tentang potensi daerah. Selain kondisi pendidikan, bagian konten positif tentang budaya, hasil bumi, atau potensi wisata Manggarai Timur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi atau bantuan lebih banyak dari berbagai pihak, sekaligus memperkuat rasa persatuan dan penghargaan terhadap keragaman Indonesia. Yang kedua, menjadi advokat melalui cerita pribadi, yaitu bagikan cerita tentang kondisi sekolah tersebut dengan izin pihak sekolah dan orang tua siswa di media sosial atau forum komunitas lokal. Menyertakan foto atau video yang sesuai. Sampaikan pesan pentingnya saling membantu berdasarkan nilai kasih sayang yang diajarkan oleh agama.
Kasus kondisi sekolah di Manggarai Timur menunjukkan bahwa meskipun pendidikan merupakan hak dasar dan prioritas nasional, masih terdapat penyimpangan yang nyata dalam penyediaan fasilitas yang layak. Gedung sekolah yang masih berbambu dan minim infrastruktur mencerminkan adanya kesenjangan akses serta perlunya perhatian lebih serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pemerataan pembangunan di daerah terpencil. Di sisi lain, kondisi ini juga menyoroti semangat juang yang luar biasa dari guru dan siswa yang tetap beraktivitas di tengah keterbatasan. Oleh karena itu, perbaikan sarana prasarana bukan hanya soal fisik, bangunan, melainkan investasi untuk menjamin kualitas belajar, kesejahteraan pendidikan, dan masa depan generasi bangsa agar setara dengan daerah lainnya. Mungkin itu saja analisis kasus yang perlu saya sampaikan dalam video kali ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.